Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah dengan NIM F521230005. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Saya akan membahas hasil resume dari materi perubahan iklim, tantangan penting di abad ke-21, serta penyebab dan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan terjadi secara spontan. Bumi pasti mempunyai efek rumah kaca agar dapat terjadi suhu panas, karena jika tidak, maka akan segera dingin. Setiap 2 kali lipat presentasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan suhu permukaan bumi sebesar 4 derajat Celcius. Peradaban modern yang secara global saling terhubung dengan populasi yang sekarang ada di planet ini tidak sama dengan melihat iklim lebih dari 100 tahun yang lalu. Permasalahan yang kita hadapi sangat berbeda. Suhu memerlukan karbon dioksida, sedangkan jika kita melihat apa yang terjadi saat ini, karbon dioksida pertama-tama meningkat seperti halnya Aurelius. Kita pikir hal itu akan terjadi dan suhu planet merespon sehingga hal-hal tersebut merupakan faktor pendorong yang berbeda, dan oleh karena itu kita dapat belajar dari masa lalu bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dianalogikan dengan apa yang terjadi saat ini. Hal lain yang menandai apa yang terjadi saat ini adalah cepatnya perubahan. Saat ini konsentrasi CO2 kita sudah lebih dari 400 bagian per juta volume. Kita jauh melampaui apapun yang pernah dialami planet ini dalam 800.000 tahun terakhir, dan kita harus melakukannya kembali ke masa lalu untuk menemukan situasi di mana planet ini memiliki lebih banyak karbon dioksida dibandingkan saat ini, dan tentu saja jauh lebih hangat. Atmosfer kita berubah dengan sangat cepat, konsentrasi karbon dioksida meningkat dengan sangat cepat, dan iklim kita berubah dengan kecepatan yang mungkin sama dengan besarnya lebih cepat dari apapun yang dapat kita deteksi dengan melihat siklus interglasial yang semakin berkurang. Itulah sebabnya kita melihat konsentrasi tersebut meningkat. Hal itu terjadi karena kita membakar bahan bakar fosil kuno. Kita melepaskan karbon yang tersimpan di dalam bumi selama ribuan tahun dan melepaskannya dalam waktu yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa dekade, dan ini hanya menunjukkan kontribusi dari waktu ke waktu dari berbagai komponen emisi karbon dan perubahan penggunaan lahan. Perubahan tata guna lahan merupakan sumber utama karbon dioksida dan terus menjadi super penting di mana semua karbon tersebut beredar. Sebenarnya hal ini kembali ke peran biosfer. Kita tahu bahwa sekitar setengah dari emisi kita diserap oleh biosfer, daratan dan lautan, dan hanya sekitar setengahnya yang tersisa di atmosfer. Jadi, laju perubahan yang terjadi di planet ini sangatlah luar biasa, dan kita dapat melihat bahwa dari ketidakmampuan ekosistem untuk beradaptasi, kita dapat melihat bahwa semakin meningkatnya tingkat kepunahan spesies, kita telah memotong banyak umpan balik dengan pelepasan karbon dioksida yang cepat, yang di masa lalu telah memungkinkan bumi sebagai organisme hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Dan tentu saja hal terakhir yang membuatnya sangat berbeda dari apapun di masa lalu adalah skala usaha manusia. Kita akan menghadapi urbanisasi, pertumbuhan kota-kota besar yang seiring terjadi garis pantai, dan semakin besar penduduk dunia yang tinggal di kota dibandingkan di pedesaan. Kita mengalami pertumbuhan populasi. Populasi bumi saat ini adalah sekitar 7 miliar dan terus bertambah, dan tekanan terhadap ekosistem dan infrastruktur masyarakat secara keseluruhan sangatlah sulit, dan kita mempunyai sumber daya alam yang terbatas. Cuaca kita akan berubah dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Saat ini kita berada dalam perkiraan cuaca global. Ini sebenarnya adalah simulasi iklim, namun ini bukanlah model empiris. Ini sebenarnya adalah model simulasi dari prinsip pertama, di mana batasan fundamentalnya sebenarnya berapa konstanta matahari, berapa laju rotasi planet, berapa geografi planet tersebut, di mana masa deretan pegunungan, matahari atau faktor CO2 lainnya melalui sifat kerjanya sebagai gas rumah kaca adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pemanasan di permukaan dan pendinginan di permukaan, menyebabkan pemanasan global. Aktivitas manusia dapat meningkatkan suhu bumi. Penyebab utamanya adalah fenomena efek rumah kaca. Gas-gas di atmosfer membiarkan cahaya matahari masuk. Semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer, maka akan semakin banyak panas yang terperangkap, memperkuat efek rumah kaca, dan meningkatkan suhu bumi.
Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Peningkatan yang sangat pesat gas rumah kaca di atmosfer telah memanaskan bumi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Perubahan iklim berdampak pada semua aspek seperti lautan, sumber makanan, dan kesehatan kita, bahkan berdampak pada hewan-hewan. Cepat laju perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Nah, manusia dapat mengatasi hal tersebut jika berupaya mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya. Jika kita tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kita mungkin masih bisa mencegah beberapa dampak terburuk perubahan iklim.